Oke baik, sekarang kita bahas yang pertama yaitu pengelolaan emosi. Jadi sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu pengelolaan emosi di sekolah dasar, jadi kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu pengelolaan emosi secara umum. Jadi teman-teman, pengelolaan emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola dan mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat dan konstruktif. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan emosi di sekolah dasar adalah aspek yang sangat penting dalam perkembangan anak. Jadi kemampuan mengelola emosi sejak dini adalah landasan utama bagi pembentukan keterampilan sosial dan emosional bagi seorang anak ketika dia tumbuh dewasa nanti. Oke, jadi keterampilan dalam pengelolaan emosi juga memiliki keterkaitan dengan kemandirian dari anak tersebut. Pada umumnya, perkembangan emosi anak sekolah dasar dimulai dalam rentang waktu 5-6 tahun. Jadi, pada masa itu, umur 5-6 tahun itu, anak atau siswa sudah mulai memahami aturan atau kaidah yang berlaku di lingkungannya. Jadi, dari situ, pengelolaan emosi siswa di sekolah dasar sangat perlu dikembangkan agar siswa dapat berinteraksi dengan baik dengan teman-teman, guru, ataupun sesama di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi ada 4 aspek pengelolaan emosi bagi anak sekolah dasar. Jadi aspek yang pertama itu pemahaman emosi. Jadi teman-teman, pemahaman emosi melibatkan anak-anak sekolah dasar untuk mengidentifikasi dan menemani emosi yang mereka rasakan. Jadi sini guru bisa memberikan pengajaran langsung mengenali kepada anak-anak jenis-jenis emosi. Contohnya seperti emosi senang, contohnya seperti senang, sedih, marah, ataupun kecewa. Jadi sini juga guru bisa memberikan gambar, contohnya guru memberikan gambar, jadi gambar tersebut ada seorang anak yang mungkin dia sedang menangis. Nah kita tanyakan kepada siswa, anak ini dia sedang menunjukkan emosi apa, seperti itu. Begitu pula dengan cemas, sedih, senang, begitu teman-teman. Nah kita juga bisa memberikan contohnya kita menceritakan cerita pendek terkait dengan peristiwa yang dialami dalam cerita tersebut. Jadi contohnya dalam cerita tersebut sedih, begitu ceritanya itu sedih. Jadi kita tanyakan kepada anak-anak cerita itu seperti apa. Nah di situ anak-anak bisa dapat mengetahui dari cerita yang kita berikan tadi. Terus yang berikut kita bisa memberikan contoh nyata, begitu teman-teman. Jadi contoh dari kehidupan nyata. Jadi ini bisa membantu anak-anak untuk mengenali dan memberi nama pada emosi yang mereka rasakan. Terus yang kedua itu ekspresi emosi. Jadi teman-teman, selain memahami emosi, anak-anak juga perlu belajar mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang sehat dan produktif. Jadi teman-teman, di sini mungkin ada anak-anak yang kreatif teman-teman, mungkin dari dia emosi, contohnya dia senang tuh dia bisa menuliskannya dalam diarinya. Atau ada juga anak-anak yang mungkin dia tidak suka ya tulis-tulis, apalagi umur-umur anak SD, tapi ada juga yang suka menulis, begitu. Terus mungkin dari anak-anak yang mungkin tidak suka menulis tersebut, dia bisa menceritakan kepada teman, atau mungkin dia bisa menceritakan kepada orang-orang yang lebih dewasa, yang mungkin menurut dia percaya begitu dengan orang tersebut. Terus yang berikut regulasi emosi. Jadi teman-teman, regulasi emosi ini melibatkan belajar cara mengendalikan dan mengelola emosi mereka. Jadi teman-teman, anak-anak sekolah dasar dapat diajarkan teknik-teknik regulasi emosi yang sederhana yang dapat mereka mengerti. Contohnya kita bisa minta anak tuh marah, dia lagi marah, kita bisa minta dia untuk tarik nafas dalam-dalam, terus kita minta dia untuk hembuskan dengan pelan-pelan, seperti itu teman-teman. Terus yang berikut, yang keempat, yaitu empati. Jadi teman-teman, empati di sini adalah kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain, dan merupakan aspek penting dari pengelolaan emosi. Jadi teman-teman, anak-anak sekolah dasar ini dapat diajarkan untuk merasakan empati melalui berbagai kegiatan seperti bermain peran, diskusi tentang perasaan orang lain, atau proyek kolaboratif. Jadi sini misalnya guru dapat menyajikan cerita atau situasi di mana karakter utama mengalami emosi tertentu, dan anak-anak diminta untuk memikirkan bagaimana mereka akan merasa dalam situasi tersebut dan bagaimana mereka bisa membantu karakter tersebut. Terus dengan berlatih empati, anak-anak dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan teman sebaya, mengembangkan keterampilan sosial, dan meningkatkan pemahaman mereka tentang dunia di sekitar mereka. Oke, yang kedua kita membahas mengenai pemahaman tentang karir. Jadi teman-teman, di sekolah dasar itu pemahaman karir merupakan permasalahan yang paling sering dialami oleh siswa. Jadi siswa itu dia belum yakin dengan karir yang akan dia capai di masa depan. Jadi mungkin contoh salah satu siswa ini, hari ini dia lihat polisi ini bagus sekali, terus dia
nanti dewasa saya mau jadi polisi, tetapi besoknya nanti dia lihat, aduh dokter ini bagus suntik-suntik pasien begitu. Nanti dia bilang, aduh nanti dewasa saya mau menjadi dokter. Jadi dia punya cita-cita itu belum pasti teman-teman. Jadi sini kita sebagai guru BK nantinya itu kita bisa memberikan pemahaman mengenai karir itu kepada anak-anak sekolah dasar itu. Jadi kita bisa memberikan pemahaman mengenai karir itu seperti apa begitu. Jadi yang dilakukan oleh guru BK itu yang pertama penjelasan tentang berbagai profesi. Jadi teman-teman, kita sebagai guru BK nantinya dapat memberikan penjelasan sederhana dan mudah dipahami dan dimengerti tentang berbagai profesi yang ada di dunia atau yang ada di sekitar siswa tersebut. Jadi kita sebagai guru BK kita harus kreatif, jadi kita memberikan gambar. Jadi gambar kita contohnya kita memberi gambar yang pertama ini ada seorang polisi. Nah kita beritahukan kepada siswa, nah ini gambar ini seorang polisi, nah dia punya tugas itu seperti apa. Nanti kita beritahukan kepada siswa-siswa gitu, dia punya tugas seperti apa. Nah jadi seorang yang mau masuk polisi ini dia harus memenuhi kriteria tertentu begitu. Jadi dari situ kan siswa mulai, oh jadi ternyata kita mau jadi polisi itu kita harus rajin-rajin olahraga seperti itu. Begitu pula dengan dokter mungkin. Nanti dokter juga kita menjelaskan ini dokter dia punya tugas pekerjaan seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang dokter tersebut. Terus kita juga bisa memberikan cerita teman-teman. Jadi kita menceritakan tentang profesi-profesi, terus contohnya profesi guru itu seperti apa. Terus kita juga bisa bermain peran teman-teman. Jadi bermain peran di sini contohnya kita siswa satunya, contoh siswa A itu dia berperan sebagai guru, siswa B dia berperan sebagai dokter, siswa C dia berperan sebagai polisi begitu teman-teman. Jadi dari bermain peran itu mungkin siswa mulai bagus ternyata begini, tapi dari itu kita juga harus melihat dari apa ya teman-teman, bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa-siswa tersebut. Terus yang berikut yang kedua itu menyediakan informasi tentang keterampilan dan keahlian. Jadi teman-teman kita sebagai guru BK dapat membantu siswa-siswa peserta didik kita untuk memahami keterampilan dan keahlian yang diperlukan dalam berbagai profesi. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman, jadi profesi ini contohnya profesi guru. Nah guru ini dia seseorang yang ingin menjadi guru itu dia harus mempunyai keahlian seperti apa. Mungkin dia harus pintar berbicara, dengan dia tugas dan tujuannya tersendiri seperti itu. Dari situ kan siswa langsung, oh ya jadi saya mau jadi guru, jadi saya harus seperti apa yang harus saya lakukan supaya nanti ke depannya untuk dewasa nanti saya bisa menjadi seorang guru. Yang berikut mendorong eksplorasi minat dan bakat. Jadi teman-teman kita sebagai guru BK nantinya dapat mendorong anak-anak atau peserta didik kita untuk mengeksplorasi minat dan bakat yang mereka miliki. Nah di situ kan kita dapat melalui ekstrakurikuler teman-teman. Jadi teman-teman di situ contohnya ada siswa atau peserta didik kita yang suka atau minat sekali dengan klub seni atau kerajinan tangan. Nah di situ kita sebagai guru BK dapat memberikan bimbingan dalam berbagai teknik seni dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengekspresikan diri mereka melalui contohnya mereka bisa melukis, membuat kerajinan atau karya seni lainnya. Nah, dengan demikian anak-anak dapat mengembangkan bakat seni mereka dan mempertimbangkan karir di bidang visual atau desain. Terus yang berikutnya teman-teman, contohnya ada peserta didik atau siswa kita yang suka sekali dengan teman-teman, proyek wirausaha. Nah, di situ kan ada juga ekstrakurikuler proyek kewirausahaan. Nah di situ kan siswa atau peserta didik kita dapat menjual produk-produk dari kesenian mereka tadi, contohnya dari kesenian atau kerajinan tangan mereka. Nah kerajinan tangan itu contohnya mereka membuat seperti mereka membuat jepit-jepitan begitu, atau mereka juga bisa membuat teman-teman, makanan ringan yang sehat begitu. Nah di situ kan mereka bisa menjualnya. Nah dari situ kan dapat bernilai jual kan teman-teman. Jadi dari bakat yang mereka miliki tadi dalam kesenian itu dan kerajinan tangan, situ kan mereka juga bisa langsung menjualnya di kewirausahaan. Jadi saling melengkapi begitu teman-teman. Jadi dari siswa yang suka sekali dengan kerajinan, nah di situ dia bisa lanjut lagi dengan kewirausahaan. Dia bisa menjual produk-produk yang dia buat tadi. Contohnya dia buat jepit atau dia buat makanan ringan yang sehat. Nah di situ kan dia bisa menjual kembali produk yang dia buat. Jadi dapat bernilai jual teman-teman seperti itu.
Yang ketiga yaitu keterlibatan orang tua dalam perkembangan peserta didik sekolah dasar. Jadi teman-teman, peran orang tua dalam bimbingan konseling adalah usaha dari orang tua dalam mendampingi anak-anaknya untuk membantu memahami dirinya dan mengarahkannya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Sehingga anak-anak mampu mengembangkan potensi dalam dirinya agar mampu mencapai kesejahteraan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, jadi teman-teman di sini orang tua memegang peranan penting dalam membangun karakter kepribadian anak. Jadi orang tua harus dapat memahami permasalahan yang dihadapi oleh anak. Nah, di sini bukan hanya sekedar memahami permasalahan yang dihadapi oleh anak, tetapi orang tua juga harus bisa mampu menentukan sikap yang bijak dari anak untuk menempatkan diri di tengah masyarakat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini peran orang tua dalam bimbingan konseling menurut Kartono pada tahun 1982. Jadi sini teman-teman, Kartono menjelaskan 5 poin penting. Yang pertama, kedua orang tua harus mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Nah, teman-teman, mencintai dan menyayangi anak-anak ini melibatkan orang tua harus bisa memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional yang konsisten. Nah, di sini berarti orang tua mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak, permasalahan-permasalahan apa yang disampaikan anak, bukan hanya sekedar permasalahan, tetapi orang tua itu harus mendengarkan dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan-dukungan positif, memberikan rasa aman kepada anak. Nah, di situ kan dengan kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tua, anak merasa aman, anak merasa didengar. Nah, jadi di situ anak mendapatkan fondasi yang kuat untuk membangun kepribadian yang positif. Nah, sih contohnya kita sebagai orang tua nantinya mendampingi anak dalam pengelolaan emosi. Nah, di sini teman-teman, jadi ketika anak mengalami kesulitan emosional seperti merasa cemas, sedih atau marah, jadi di sini kita sebagai orang tua harus menyediakan waktu untuk mendengar keluh kesah yang dialami oleh anak. Kita mendengar dengan penuh kasih sayang seperti teman-teman. Terus yang kedua contohnya juga memahami kebutuhan anak. Jadi ketika anak menunjukkan perubahan mood, tingkah laku, atau seperti marah, emosi. Nah, di situ kita sebagai orang tua dapat mencoba memahami apa yang mungkin menjadi anak ini tidak mood gitu, atau dia perubahan tingkah laku seperti teman-teman. Jadi sini kita sebagai orang tua mencoba berbicara dengan baik, dengan berbicara kepada anak dengan baik. Dari sini kan anak kalau dia lagi emosi, dia tidak mood, kan tidak gampang anak itu langsung cerita apa yang dihadapi. Nah, kita sebagai orang tua seperti yang tadi saya jelaskan pertama teman-teman, kita memberikan kasih sayang kepada dia, kita peluk, kita rangkul dia. Nah, dari situ dia dengan sendirinya anak itu akan menceritakan permasalahan yang dihadapinya. Oke teman-teman. Yang kedua, orang tua harus menjaga ketenangan lingkungan rumah dan menyiapkan ketenangan jiwa anak-anak. Nah teman-teman, jadi orang tua harus menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman untuk anak-anak. Contohnya seperti orang tua berbicara dengan tenang dan menyelesaikan masalah-masalah itu dengan cara yang baik dan konstruktif. Jadi teman-teman, di sini contohnya orang tua dapat membantu menciptakan suasana yang santai di rumah dengan menetapkan waktu-waktu tertentu untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Yang ketiga itu saling menghormati antar kedua orang tua dan anak-anak. Nah teman-teman, di sini orang tua harus mengajarkan anak-anak bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana cara sopan santun berbicara dengan orang tua. Nah dari situ kan, jika anak-anak turun ke masyarakat nanti kan anak-anak sudah tahu, saya ini biasa omong dengan saya punya bapak, saya punya mama itu dengan sopan santun, kata-kata yang baik, tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Nah di situ kan, sehingga nanti pas anak-anak turun ke masyarakat tuh dia menghargai sesama di tengah masyarakat. Yang keempat, mewujudkan kepercayaan. Jadi teman-teman, di sini orang tua dan anak itu harus bisa saling saling percaya teman-teman. Di sini membangun kepercayaan itu kan sangat sulit. Jadi di sini kan orang tua harus menunjukkan, orang tua tuh menjadi contoh utama. Jadi dia menunjukkan cara-cara yang baik membangun kepercayaan seperti apa. Jadi contohnya dia memberikan kesempatan kepada anaknya, contoh ya teman-teman, dia memberi kesempatan kepada anaknya untuk contoh kecilnya cuma pergi kios belanja sih teman-teman. Di situ kan uang kembali dari belanja itu kan pasti anak langsung dengan sendirinya langsung kasih ke mama. Nah dari situ kan itu contoh kepercayaan kecil yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Terus yang berikut mengadakan perkumpulan dan rapat keluarga. Jadi teman-teman, mungkin di setiap akhir pekan, di situ kan, jangankan di setiap akhir pekan, contoh kecilnya tuh di saat kita selesai makan, di meja makan kan kita berkumpul bersama, dan di situ orang tua mulai sharing dengan anak-anak kendala apa yang dihadapi oleh anak-anak di sekolah. Orang tua menanyakan masalah-masalah apa yang dihadapi oleh anak-anak di sekolah. Jangankan di sekolah, contohnya di rumah antar kakak adik itu kan pasti ada permasalahan selisih paham antara kakak dan adik. Jangankan seperti itu juga teman-teman, di masyarakat juga seperti apa, orang tua menanyakan. Dari situ kan bisa sharing bersama dan menyelesaikan permasalahan tersebut bersama-sama seperti itu.
Oke, baik teman-teman, sekian dari saya. Nanti dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang ketiga, keterlibatan orang tua. Peranan orang tua dalam bimbingan konseling adalah usaha orang tua dalam mendampingi anak-anaknya untuk bantu memahami dirinya dan mengarahkannya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar sehingga mampu mengembangkan potensi dalam dirinya agar mencapai kesejahteraan yang baik bagi pribadinya maupun masyarakat. Jadi, keterlibatan orang tua pada aspek ketiga ini merupakan hal yang sangat penting, karena pendidikan utama anak adalah keluarga. Apalagi pada anak usia SD, di mana mereka masih membutuhkan orang tua sebagai pendamping mereka, agar mereka mampu diarahkan yang lebih baik dan orang tua bisa mampu memfasilitas mereka untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka sehingga berguna bagi diri mereka sendiri dan lingkungan sekitarnya. Peran orang tua dalam bimbingan konseling mewujudkan kepribadian anak. Selanjutnya menurut Kartono pada tahun 1982 pada bukunya halaman 82 menjelaskan peran orang tua dalam mewujudkan kepribadian anak. Jadi yang pertama itu, kedua orang tua harus mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Dengan orang tua mencintai dan menyayangi anak-anak akan menumbuhkan dan menciptakan kepribadian anak yang baik. Terus yang kedua, kedua orang tua harus menjaga ketenangan lingkungan rumah dan menyiapkan ketenangan jiwa anak-anak. Jadi, peran orang tua adalah menciptakan lingkungan rumah yang nyaman senyaman mungkin sehingga anak bisa betah dan tetap tinggal di rumah sehingga kepribadian dari anak itu bisa Yang kedua, kedua orang tua harus menjaga ketenangan lingkungan rumah dan menyiapkan ketenangan jiwa anak-anak. Jadi, peran orang tua pada poin kedua ini di mana orang tua harus menciptakan lingkungan rumah yang senyaman mungkin sehingga anak merasa betah dan nyaman ketika berada di rumah. Jadi, orang tua juga harus saling menghormati antara anak dan keluarga di sekitarnya. Dengan hal itu dapat menumbuhkan kepribadian dari anak-anak tersebut. Yang keempat, wujudkan kepercayaan. Jadi peran orang tua di sini untuk mewujudkan kepribadian anak, orang tua harus mempercayai anak bahwa ketika dia mengambil keputusan yang menurut dia baik dan akan menghasilkan hasil yang positif, maka kita orang tua juga harus mempercayai anak sehingga dia juga merasa dihargai ketika dia mengemukakan ide atau pendapat. Terus yang kelima, mengadakan perkumpulan dan rapat keluarga. Hal ini juga menjadi hal yang sangat penting di dalam lingkungan keluarga, di mana peran orang tua harus mengadakan rapat keluarga sehingga di mana anak-anak bisa menyampaikan ide, pendapat, gagasan apa yang ingin ia wujudkan dan itu sebagai evaluasi dalam keluarga sehingga di dalam perkeluargaan tetap tidak adanya miskomunikasi dan saling interaksi antara keluarga itu merupakan hal yang sangat terpenting di dalam suatu lingkungan keluarga. Yang keempat, aspek pemahaman kesehatan mental dan emosional. Pemahaman kesehatan mental dan emosional sangat penting di sekolah dasar. Perkembangan emosi siswa perlu diketahui agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Emosi adalah keadaan yang melibatkan pikiran dan perasaan dan sering ditandai dengan perubahan biologis yang muncul akibat perilaku individu. Jadi, pemahaman kesehatan mental ini sangat penting bagi anak-anak SD, di mana anak-anak SD harus memiliki mental dan emosi yang stabil sehingga menghadapi pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan baik.
Ketika anak sedang dalam pikiran yang Ketika anak emosinya tidak stabil, hal tersebut akan mengganggu proses pembelajarannya. Dan ketika mungkin dia lagi sakit, anak juga pasti emosinya bisa berubah-berubah. Emosi ini bisa berupa emosi cemas, emosi marah, emosi sedih, emosi bahagia, dan emosi lainnya. Yang kelima, pengembangan keterampilan. Keterampilan hidup adalah psikososial seseorang untuk menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan hidup sehari-hari. Kemampuan seseorang untuk mempertahankan kesejahteraan mentalnya dengan baik melalui kemampuannya untuk beradaptasi dengan orang lain, budaya, dan lingkungannya. Pengembangan life skill baik dapat menciptakan kondisi di lingkungan belajar yang efektif. Kondisi ini dilakukan dengan bentuk pelatihan, pembiasaan, dan keteladanan. Jadi keterampilan pada anak ini di mana anak-anak bisa beradaptasi dengan orang di sekitarnya itu dengan baik, dan keterampilan dalam hal mengemukakan pendapat, ide yang ada di dalam pikirannya.